Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai novel. Apa sih itu novel? Novel adalah karya sastra berbentuk prosa yang lebih dari 10.000 kata. Ciri-ciri novel yang pertama lebih dari 10.000 kata, karena jika kurang dari 10.000 kata itu bukan novel melainkan cerpen. Yang kedua, biasanya tidak dibaca sekali duduk, meskipun ada sebagian orang yang membaca novel sekali baca selesai, tapi ada sebagian lagi yang justru perlu 2 atau 3 kali bahkan lebih untuk menyelesaikan sebuah novel. Yang ketiga, alurnya kompleks. Yang keempat, memiliki banyak konflik. Jadi konflik di dalam novel itu tidak satu melainkan banyak. Jadi setelah satu masalah selesai, maka akan muncul masalah-masalah selanjutnya. Tokohnya juga banyak. Dan tokoh yang digambarkan di dalam novel biasanya mengalami perubahan nasib. Karena rentang waktu di dalam novel itu panjang, jadi tokoh ini biasa digambarkan misal dari kecil hingga dia dewasa, dari miskin jadi kaya atau kebalikannya seperti itu. Jadi nasib si tokoh ini bisa berubah. Struktur novel itu ada 6, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi di sini sifatnya opsional. Artinya opsional adalah boleh ada, boleh tidak. Abstraksi sendiri adalah gambaran secara keseluruhan mengenai isi novel. Yang kedua adanya orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan. Apa sih yang dikenalkan? Yang dikenalkan adalah tokoh dan latar. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi di sini adalah permasalahan. Dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi ini adalah masalah mulai mengalami penurunan atau masalah mulai reda. Baru kemudian resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Di dalam novel, karena konfliknya ada banyak, jadi biasanya setelah komplikasi, evaluasi, balik lagi ke komplikasi, kemudian evaluasi bisa seperti itu, baru nanti di akhir itu ada resolusi dan ditutup dengan koda. Unsur intrinsik di dalam novel sama saja dengan unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama ada tema. Tema ini sekali lagi bukan judul melainkan inti cerita. Jadi untuk mengetahui tema kita perlu membaca novel itu secara keseluruhan. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Selanjutnya ada penokohan. Bedanya tokoh dengan penokohan, kalau tokoh itu adalah pelakunya, sedangkan penokohan ini adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh. Sifat yang dimiliki tokoh ini bisa berupa protagonis, antagonis, atau tritagonis. Protagonis ini tokoh baik, antagonis biasanya tokoh dengan karakter yang tidak baik, dan tritagonis adalah tokoh penengah. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa atau jalannya cerita. Alur atau plot dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan campuran. Latar atau setting adalah tempat, waktu, atau suasana yang digambarkan di dalam sebuah novel. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa bisa juga disebut majas, yaitu penggunaan bahasa dalam cerita. Gaya bahasa sebenarnya ada banyak ya, ada personifikasi, hiperbola, ironi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang terkandung di dalam cerita yang disampaikan penulis melalui ceritanya. Biasanya ini digambarkan secara tersirat ya, bukan tersurat. Jadi tidak tertulis langsung di dalam novelnya, tapi kita dapat mempelajari itu. Dapat mengambil makna-makna dalam sebuah novel itu yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis memposisikan dirinya di dalam cerita. Secara umum, sudut pandang itu dibagi menjadi 2. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Hanya ada aku dan dia, kamu tidak ada. Jadi tidak pernah ada sudut pandang orang kedua. Ya, sekali lagi, hanya ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama digambarkan di dalam narasinya itu yang bercerita adalah aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan dia atau nama. Demikian penjelasan kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.